Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Marulfa dari Prodi Manajemen RA1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Aplikasi Komputer. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 materi. Materi yang pertama yaitu tentang membuat paragraf, rata kanan, kiri, dan tengah, dan yang kedua equation, dan yang ketiga table. Nah, pelajaran pertama yang kita akan pelajari itu yaitu tentang paragraf, rata kanan, kiri, dan tengah, atau bisa dikenal dengan kanan kiri justify. Simak video berikut ini ya. Jadi, secara default, aplikasi Microsoft Word akan mengatur teks yang diketik menjadi rata kiri karena setiap baris paragraf memiliki jumlah kata huruf yang berbeda. Maka, biasanya sisi kanan paragraf kurang rapi dan tidak sejajar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus mengatur rata kanan kiri atau bisa dikenal dengan justify. Misalnya untuk pembuatan makalah, skripsi, atau karya ilmiah, namun ada kalanya kita perlu mengatur teks rata tengah untuk keperluan judul atau lainnya. Nah, pada tutorial belajar Microsoft Word ini, kita akan membahas secara lengkap cara mengatur teks menjadi rata kiri, kanan, tengah, dan justify dengan cara cepat maupun cara biasa. Membuat tulisan rata kanan kiri di Word justify. Justify adalah pengaturan teks yang sudah jelaskan sebelumnya bahwa pengaturan ini sering dianjurkan dalam penulisan dokumen. Pengaturan justify akan menjadi teks kita rata kedua sisi. Untuk mengatur justify di Word, kita hanya perlu klik pada tombol justify di pengaturan paragraf. Pengaturan cepat justify bisa dilakukan dengan tombol komunikasi keyboard Ctrl+J. Kita coba ya. Coba Ctrl+J. Nah, jadi seperti ini. Syarat atau blok teks yang ingin diatur menjadi rata kanan kiri, klik menu Home, klik pada justify pada pengaturan paragraf. Untuk cara cepat menggunakan tombol cepat keyboard bisa menekan Ctrl+Z. Jadinya akan menjadi seperti ini. Untuk kembali bisa Ctrl+Z. Terkadang hasil justify membuat spasi dan paragraf tidak rapi atau terlalu renggang. Terus yang kedua, mengatur tulisan rata kiri di Word Alignment. Sadar atau tidak sadar, dari awal kita memulai menulis dokumen Word sudah secara otomatis mengaktifkan rata kiri sehingga apa yang kita tulis menjadi kiri semua. Nih contohnya. Nah, ini yang dinamakan dengan rata kiri. Kita juga bisa menggunakan fungsi tombol cepat
keyboard dengan menekan tombol Ctrl L. Langsung setelah kita blok teks yang ingin diatur, maka seketika paragraf kita akan berada di posisi kiri. Contoh ya, Ctrl L. Nah, jadi seperti ini untuk cara manual. Untuk mengatur teks menjadi rata kanan keyword align right, kebalikan dari rata kiri. Kita juga bisa mengatur posisi paragraf agar menjadi rata kanan. Pengaturan rata kanan sering digunakan pada menulis tanggal surat atau bagian tanda tangan dokumen. Nah, ini yang dinamakan dengan rata kiri. Kita kembalikan jadi seperti semula. Membuat perataan teks menjadi rata tengah. Pada Word, rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul full text, beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Kita langsung aja ke rata tengah. Kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita menjadi rata tengah. Ini yang dinamakan dengan rata tengah. Kembalikan. Nah, secara manual kita bisa menggunakan Ctrl E untuk lebih mudah. Nah, seperti ini. Jadi, pengaturan perataan paragraf adalah hal yang sangat penting agar tulisan terlihat lebih rapi, dengan pengaturan di atas, kita bisa menyesuaikan ingin menggunakan rata kiri, kanan, tengah, atau rata kedua sisi kanan kiri. Namun, sebagian besar dokumen di Indonesia menggunakan perataan Justify. Oke guys, kita lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu masih dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi kita di sini akan membuat praktek cara membuat rumus equation dan simbol. Nah, kita pergi ke menu insert, kita klik insert. Di sini ada equation dan simbol. Jadi di dalam equation ini ada beberapa rumus yang harus dipelajari. Yang pertama ada area of circles, yang kedua ada binomial theorem, yang ketiga ada explanation of a sum, dan yang terakhir ada Fourier series. Nah, di dalam equation juga terdapat desain. Desain ini sesuai dengan kebutuhan kalian ya guys, membuat rumus yang mana. Dan di sini ada fraction, ada common fraction sesuai kebutuhan yang kalian akan gunakan saat membuat rumus equation. Dan yang kedua ada scribe. Di dalam menu scribe ini ada subscribe and subscribes. Yang kedua ada comment, subscribe, and superscribes. Dan yang ketiga ada radicals, dan common radicals. Dan yang keempat ada integers.
dan counter integrals. Dan yang kelima ada large operator. Di dalam large operator ini ada 3 rumus. Yang rumus pertama assumption, yang kedua product and co-products, dan yang rumus yang ketiga ada unions and intersection. Dan yang keenam ada bracket. Bracket ini ada 2 rumus ya. Bracket, yang kedua bracket with separators. Dan yang ketujuh ada function. Function ini terdapat 2 rumus. Yang pertama trigonometric function, dan yang kedua inverse function. Dan yang kedelapan ada Asian. Asian ini terdapat hanya 1 rumus. Dan yang kedelapan ada limit and log. Function, log, dan command function. Dan yang ke-9 ada operator, ada basic operators, ada operator structures, dan yang terakhir ada matrix. Matrix terdapat 3 rumus. Yang pertama empty matrix, yang kedua dots, dan yang ketiga identity matrix. Dan ini contohnya ya guys. Jadi kita langsung ke tutorialnya. Nah, dan ini contoh rumus equation dan simbol. Cara membuatnya mudah sekali. Kita lanjut ke menu insert. Di sini ada 2 pilihan. Yang pertama ada equation dan simbol. Kita klik equation. Nah, cara membuat W ini kita menggunakan rumus yang ada di insert. Dan kita klik equation. Di sini terdapat desain, kita pilih scribe. Nah, di sini subscribe and superscribes. Kita pilih kolom yang kedua. Nah, setelah kolom kedua, kita kembali ke insert. Setelah kembali ke insert, kita klik simbol. Sebenarnya sudah menyediakan rumus ya guys. Jadi untuk kalian yang ingin lebih paham, kita klik more symbols. Nah, di sini aku pilih extended character plan 1. Sebenarnya terdapat banyak pilihan, tapi untuk memenuhi tugas kuliah ulangan tengah semester, saya menggunakan rumus extended character plan 1 yang sudah diberikan dosen. Nah, di sini ada terdapat pilihan, ada uncoded hex, ESI desimal, ESI hex. Jadi aku pilih uncoded hex. Sini aku klik W. Kita Excel. Tapi W-nya terdapat di sini. Bagaimana supaya W-nya itu sejajar dengan yang ini? Kita backspace terlebih dahulu. Kita klik yang terdapat di kolom ini supaya A-nya itu terdapat di atas, W-nya di bawah. Caranya itu kita kembali ke simbol. Kita klik more symbols. Kita scroll ke atas, kita cari berbentuk A itali. Tapi tidak dicetak tebal, biasa saja. A ini kita klik 2 kali. Jika sudah ada, di sini terbaca recently used symbol. Berarti simbol A ini sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya kita close. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, untuk W-nya yang terdapat di bawah, kita klik kolomnya supaya A di atas, W di bawah. Kita klik kolom ini. Nah, kita lanjut lagi ke simbol. More symbols. Kita masih menggunakan subset extended character plan 1. Jadi kita cari W yang lebih tebal, yaitu yang tidak tebal sih.
W Itali. Ini namanya W Itali. Nah, kita klik 2 kali. Jika sudah terbaca, caranya masih tetap yang sama, resembling using symbol. Berarti W ini sudah bisa digunakan. Kita Excel. Nah, jadi sama rumus yang pertama dengan ini sama. Walau A-nya di atas dan W-nya di bawah. Dan yang kedua, kita cari dalam kurung F, simbol ini ya. Nah, caranya itu masih tetap sama. Kita pergi ke simbol, nomor simbol, kita cari tanda buka kurung. Kita klik 2 kali buka kurung. Jika sudah ada, sudah terbaca, kita lanjut ke F. Di sini saya menggunakan Basic Latin. Jadi Basic Latin ini yang pertama saya menggunakan Extended Character Plan 1, yang kedua saya menggunakan Basic Latin. Nah, setelah itu kita scroll ke atas. Kita cari yang tadi Extended Character Plans 1. Jika tidak ada, kita close. Kita kembali ke simbol. Saya sudah menyediakan ini, sudah terdapat. Jadi supaya lebih mudah, jika mengajak seperti ini, tinggal Ctrl Z aja supaya semuanya bisa kembali. Nah, kita klik simbol, kita klik F, kita klik lagi simbol, koma, tanda. Nah, komanya di atas. Gimana supaya komanya di bawah? Kita Ctrl Z lagi supaya komanya di bawah. Nih, ini dia. Terdapat kesalahan ya guys, mohon maaf. Jadi kita lanjut, kita masukkan saja ke sini. Nah, tinggal kita pakai simbolnya sama dengan strip W. Nah, gimana untuk cara membuat rumus yang ini? Caranya gampang banget. Kita kembali ke menu insert. Nah, kita ke equation. Di sini terdapat desain. Kita klik desain. Nah, kita klik integral. Sesuai dengan kebutuhan, kita pakai yang integral kolom yang kedua. Kita klik kolomnya, kita kembali ke insert, ke simbol A, dan yang bawah itu B, alfabet dan B alfabet. Kita ke insert, ke simbol B. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, kita akan lanjut ke insert, equation, design. Kita cari skill. Kita klik matrix bracket. Backspace ya. Nah, kita pergi ke matrix, kita klik matrix with bracket kolom yang kedua. Jika sudah menjadi seperti ini, kita backpaste aja semuanya. Jangan khawatir kalau tandanya
menjadi kecil seperti ini. Nah, kita kembali ke menu insert. Kita klik simbol, more symbols, kita cari huruf G. G kapital yang tidak tebal. Nah, setelah bertemu, kita klik 2 kali. Jika sudah terbaca recently used symbol, berarti simbol ini sudah bisa digunakan. Kita close. Nah, bagaimana cara membuat rumus min X per WF? Jadi, kita langsung ke menu desain. Kita klik fraction. Kita menggunakan fraction kolom yang pertama. Kita klik kolom yang kosong. Kita kembali ke insert. Nah, sudah kembali ke menu insert, kita kembali ke simbol. Di sini contohnya itu means. Mana means? Berarti means. Kita klik simbol lagi X. Jadi ini sudah disediakan ya simbol di sini. Jadi jika kalian ingin mengubah rumus atau mencari rumus, kalian bisa klik more symbol. Di situ terdapat banyak pilihan rumus sesuai kebutuhan kalian yang inginkan. Kita klik W, spasi, W, spasi supaya tidak terlalu dekat dengan huruf F kapital. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, bagaimana jika kita lupa tidak memberikan dalam kurung atau buka kurung dan tutup kurung? Gampang banget, kalian bisa klik di bagian G belakang ini. Kalian bisa nambahkan simbol dari tadi. Kita klik buka kurung dan kita tambahkan tutup kurung di sini. Nah, jadi sama seperti rumus yang di atas. Dan kita akan menggunakan rumus X plus 1 per 2W. Nah, jika kita ingin menggunakan rumus, kita tinggal buka equation, buka kurung, kita pilih matrix wet bracket, berarti yang kolom yang pertama. Nah, kita klik paste aja. Jangan khawatir jika dalam kurungnya kecil. Kita cari huruf X. Kita kembali ke menu insert. Kita tekan simbol. Kita cari huruf X. Simbol plus. Plusnya kita manual aja ya. Spasi plus. satu per 2W. Kita kembali ke desain. Kita klik fraction. Kita gunakan fraction kolom yang pertama. Kita klik kolom yang kosong. Kita kembali lagi ke insert. Jadi dengan menggunakan rumus equation dan simbol something counterfeit ini hanya menggunakan 2, equation dan simbol. Kita pilih nomor 1. Jadi nomor 1 kita manual aja, kita tulis di sini. Kita klik nomor 1. Terus kita klik nomor 2. W, kembali ke simbol, klik W. Jadi seperti ini. Sama kan dengan yang di atas. Min F
min F simbol, kita kembali lagi ke simbol, min, simbol lagi, F, buka kurungnya kita manual aja, X, tutup kurung. Jadi menggunakan ini ya. Nah, simbol tanda seperti ini, koma di atas, dalam kurung X, D, kita klik D, X, titiknya kita manual aja ya. Nah, jadi deh, ini yang dinamakan dengan rumus equation sampling counterfeit. Nah, kita sudah mempelajari rumus equation dan simbol. Equation adalah rumus matematika yang terdapat di dalam Microsoft Word. Jadi, dengan menggunakan rumus equation ini, tentu tidak banyak orang yang mengetahui rumus ini. Karena kebanyakan menggunakan rumus equation ini dengan cara ditulis, sehingga hasilnya tidak rapi. Oke guys, jadi di sini kita akan membuat tabel seperti contoh tabel perkembangan UMKM Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kalau ke samping, ini dinamakan kolom. Kalau baris ke bawah dinamakan baris. Nah, bisa kita scroll ke bawah. Kita klik dulu caps lock tabel perkembangan UMKM. UMKM Indonesia Indonesia 2015 sampai 2018. Caranya itu kita blok dulu terlebih dahulu, lalu Ctrl+B untuk menebalkan, dan kita ubah dulu ukuran hurufnya Times Roman, New Romans, dan ukuran hurufnya kita 12. Untuk rata tengah kita bisa langsung Ctrl+E. Untuk kembali ke huruf seperti semula tidak itali, kita bisa Ctrl+I. Kita ditulis di sini mulai dari indikator, kita bisa tabs, caps lock, tahun, dan di bawahnya itu
2015 tabs 2016 tabs 2016 tabs 2017, langsung tabs aja tahun 2018. Jadi caranya itu kita blok dulu semuanya. Kita ukuran 12, ukuran font 12. Tahun. Nah, kita lanjut di bawah indikator itu ada jumlah UMKM, unit per unit. Tahun 2015 itu ada 59.260.000. Pada tahun 2016 ada 61.650.000. Di tahun 2017 ada 62.922.617. Pada tahun 2018 ada 64.194.057. Kita blok dulu semuanya. Ctrl E agar semuanya di rata tengah. Nah, setelah itu kita blok indikator. Klik kanan, merge cell. Nah, untuk tahunnya kita blok 4 kolom, klik kanan, merge cell. Nah, untuk indikator dan tahun 2015 sampai 2018, Ctrl B untuk menambahkan huruf atau angka. Kita lanjut. Setelah jumlah UMKM per unit, ada tenaga kerja per orang. Pada tahun 2015 itu ada 123.230.000. Pada tahun 2016 ada 112.890.000. Pada tahun 2017 ada 116.431.224. Pada tahun 2018 ada 116.978.631. Setelah tenaga kerja per orang ada PDB
konstan per triliun. Kita lanjut. Pada tahun 2015 PDB konstan per triliun itu ada 1.655,43. Pada tahun 2016 ada 5.171,06. Pada tahun 2017 ada 5.445,56. Pada tahun 2018 ada 5.721,14. Setelah PDB konstan triliun, di sini ada namanya ekspor non migas. Ekspor non migas. Per triliun rupiah. Ada 185,98. Lanjut, pada tahun 2016 ada 255,13. Pada tahun 2017 ada 301,62. Pada tahun 2018 ada 293,84. Setelah ekspor non migas ada investasi hingga berlaku. Investasi hingga berlaku. Maaf ya, ini typo. Jadi keyboardnya agak kurang stabil. Jadi mohon maaf. Jadi sama triliun per rupiah. Itu pada tahun 2015 ada 1.818
1000 di sini ya. 1818. Kita langsung scroll ke bawah aja supaya lebih kelihatan. Investasi hingga berlaku per triliun rupiah pada tahun 2015 ada 1100 1818,75. Dan pada tahun 2016 ada 2057,97. Pada tahun 2017 ada 2377,41. Pada tahun 2018 ada 2564,54. Setelah investasi hingga berlaku, di sini ada produktivitas UMKM. Per unit usaha unit. Cuman maaf ya, ini tipenya. Pada tahun 2015 ada 27 juta 930.000. Pada tahun 2016 ada 83 juta 880.000. Pada tahun 2017 ada 86 juta 220.000. Pada tahun 2018 ada 124.300.000. Nah, jadi gimana kalau misalnya tabelnya kurang satu kolom ataupun satu baris? Gampang banget. Jadi kalian tinggal klik tabs di bagian ujung. Nah, jadi otomatis tabelnya sudah terisi, sudah bertambah menjadi satu. Nah, kalau misalnya mau nambah beberapa tabel, tinggal klik tabsnya aja. Nah, kita scroll ke bawah dulu. Kita Ctrl Z aja. Nah, jadi saya di sini hanya menggunakan
dan hanya kurang satu tabel. Jadi tidak usah banyak-banyak. Hanya cukup 5 kolom, 5 baris, 5 kolom dan 9 baris. Setelah ada produktivitas UMKM per unit usaha unit, di sini ada yang namanya produktivitas, masih dengan sama produktivitas. Maafkan ini tipenya ya, keyboardnya ya mungkin agak kurang bersahabat. UMKM per tenaga per sini saya juga masih dalam tahap belajar. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena di sini masih sama-sama belajar dan rasa ingin pengetahuannya ingin bertambah. Jadi mohon dimaklum ya per unit. Nah, pada tahun 2015 ini ada 13.430.000. Pada tahun 2016 ini ada 45.830.000. Pada tahun 2017 ada 46.500.000. Pada tahun 2018 ada 68.320.000. Nah, sudah jadi. Ini namanya tabel perkembangan UMKM Indonesia pada tahun 2015 dan 2018. Kita klik, setelah kita blok semuanya, kita klik right border, setelah itu kita klik left border, dan kita klik insert border, dan kita klik juga di sini. Inside vertical border. Sudah jadi seperti ini. Nah, bagaimana? Kalian tentu sudah paham kan tentang mempelajari tabel. Contoh dari sistem karya ilmiah, tabel perkembangan UMKM Indonesia tahun 2015 dan 2018. Jadi, fungsi tabel adalah suatu grafik berupa gabungan dari kolom dan baris. Dan fungsi tabel ini dapat berisi berupa gabungan variabel, konstanta, grafik, gambar, dan sebagainya.